A few moments later. Halo teman-teman. Jadi di sini aku Ayu dan aku Selma. Kita di sini mau diskusi tentang kebebasan pers di era digital antara demokrasi dan disinformasi. Kak Salwa, pertama-tama aku mau tanya nih, kenapa sih kita sekarang tuh kayak gampang banget kemakan berita hoax? Padahal kan di internet tuh udah banyak banget gitu beritanya. Kalau dulu kan kita ini kalau dengar berita kan biasanya dapetnya di televisi, koran atau enggak di radio ya. Nah, kalau dulu itu nggak semuanya Pak punya TV. Nah, itu jadi terbatasnya. Kalau sekarang kita ini dapat beritanya tuh bisa di handphone, sedangkan handphone kan semua orang kan pasti punya, kalau ada yang nggak punya handphone. Nah, kita ini biasanya munculnya di sosial media. Padahal tuh beritanya ini lucu, pertengkaran atau enggak emosi gitu Pak. Jadi orang ini suka ngirim-ngirim, kadang sudah nggak kepikiran, nggak dipikir dulu gitu loh emosinya. Terus langsung viral ya mereka. Iya, jadi mereka nih asal ngirim, ini beritanya apa sih, langsung dikirim, nggak dipikir dulu nih benar apa enggak, kadang gitu. Oh iya Pak, menurut Kak Ayu kan kalau gini merusak bikin berita ini ya. Terus kenapa TikTok sama IG, Facebook itu nggak dihapus aja, kayak sosial media ini dimusnahkan gitu? Kenapa nggak kita daripada? Menurutku sih mereka tuh takut dibilang membatasi kebebasan bicara sih Kak. Terus habis itu mereka tuh kayak main aman. Jadinya tuh kayak yang diangkat tuh kayak berita-berita besar tentang kayak korupsi, terus masalah yang besar. Terus juga mereka tuh berharap kita tuh yang jadi polisi kebenaran. Jadi kayak nggak masalah gitu ya Mbak? Iya. Terus kalau misalnya dulu kan jurnalis tuh tugasnya tuh kayak meliput berita aja. Nah kalau di era digital sekarang ini mereka tugasnya tuh masih sama atau udah berubah sih? Kalau dulu ya mereka ini jurnalis ini tugasnya tuh cuma berita-berita aja sih Kak. Kalau sekarang tugas mereka ini lebih banyak karena berhubung sekarang ini gampang terkena hoax. Jadi jurnalis ini kalau menyebarin berita ini mereka ini cari informasi dulu, maksudnya diteliti dulu biar nggak kemakan hoax, biar nggak mencegah. Terus kalau aku kan sering dengar jurnalis ini sering kena serangan online ya Kak, kayak di sosial media gitu. Terus kalau kayak gitu tuh gimana ya Kak ya, maksudnya dapat buat kita terus apa? Kayak bahayanya gitu ya? Iya, bahaya buat kita nih apa? Kalau menurutku sih serangan online itu juga kayak hujatan-hujatan yang komen jahat. Terus habis itu tuh yang ada yang lebih parah itu mereka tuh diancam buat dirusakin reputasi jurnalisnya. Oh, kayak disogok uang gitu ya Kak ya? Iya, seperti itu. Terus habis itu kalau bahayanya buat kita orang biasa, kita tuh jadi nggak tahu berita yang masalah yang serius-serius karena jurnalis tuh takut buat meliput berita itu, takut buat ngomong karena banyak hujatan-hujatan itu tadi gitu. Jadi kayak kita cuma dapat berita tuh ya yang adanya aja Kak. Nah karena jurnalis ini kan takut buat ngomong ya Kak, akhirnya karena efek hujatan-hujatan itu. Apa sih yang bisa orang biasa kayak kita lakuin tuh biar kita tuh nggak melanggar kebebasan pers tapi kita tetap dapat informasi yang penting? Kalau itu sih kalau buat kita ya yang biasanya ini mending kita kalau dapat berita kita cari dulu informasinya, nggak boleh emosi dulu Pak, karena berhubung ini banyak banyak dialog kayak AI gitu loh Pak, yang kita lebih teliti ya. Iya, kita harus lebih teliti dulu nih siapa sih yang nyebarin berita, karena orang kalau udah dikasih kebebasan berita kan harus ada tanggung jawabnya. Jadi kita nih cari dulu siapa yang bakal tanggung jawab nyebarin berita itu, terus Sumbernya yang iya. ada juga